wabarakatuh, Bu Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana nih perkembangan CGP-nya sampai saat ini? Sampai Aman? saat ini masih terus semangat, Bu. Masih, alhamdulillah. Nggak ada kendala dengan tugas-tugas sekolah? Ada sih, tapi kita sesuaikan, kita atur-atur waktu. Apa nih yang ingin kita bicarakan sore ini, Bu Des? Eh, Permasalahan saya yang jadi permasalahan ini karena kebetulan anak jurusan di TKJ sekolah saya itu tepatnya yang tempat saya mengajar itu mereka turun PKL, Bu. Jadi ada yang sebagian yang sudah turun, ada yang belum. Nah, kebetulan di kelas saya ini memang mereka baru turun, nanti Desember nanti baru kembali lagi ke sekolah. Nah, tapi pembelajaran tetap berlangsung menggunakan daring, kita gunakan Google Classroom. Cuman kendala saya sudah 3 bulan ini banyak sekali anak-anak yang ketika saya berikan tugas tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemudian apa namanya ada yang mengumpul, ada yang tidak. Waktu sudah berjalan, sudah September. Ini jadi kendala bagi saya bagaimana bisa memotivasi anak itu mengumpulkan tugas yang saya berikan pada waktu yang saya berikan cukup lama karena kita kan mengetahui kalau di daring ini kan tidak bisa seperti kita tatap muka memberikan tugas. Itu yang jadi permasalahan saya, Bu. Jadi masalahnya adalah siswa-siswa yang lambat mengumpulkan tugas karena mereka sedang PKL. Begitu, Bu? Benar, Bu. Sulit sekali mereka saya mengumpulkan tugas. Apa yang Ibu inginkan dari siswa-siswa Ibu tersebut? Saya ingin mereka itu tertib, Bu, disiplin, supaya tidak menumpuk tugas-tugas yang diberikan. Karena kan ujian juga bentar lagi sudah mau ujian. Jadi harapan saya mereka bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Oh, ya. Jadi apa rencana yang Ibu pikirkan, yang ingin Ibu lakukan agar siswa-siswa Ibu itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tetapkan? Apa rencana? Saya berpikir beginilah, Bu, mungkin. Karena kita juga kemarin sudah pernah tatap muka dan kembali lagi ke daring karena mereka PKL. Pada saat tatap muka, mereka mengumpulkan tugas itu bisa tepat waktu sesuai dengan yang kita jadwalkan. Barangkali mungkin karena pengaruh dari daring inilah mungkin mereka ogah-ogahan mungkin merasa tidak terpantau. Saya mau mencoba sih sebenarnya, Bu, kembali ke semi daring, artinya saya mencoba mengingatkan siswa-siswa saya menggunakan kalau perlu saya kasih pesan pribadi supaya mereka bisa mengumpulkan tugas, tapi kayaknya mungkin bermasalah kalau mengumpulkan tugas di LMS. Jadi saya kepingin saya coba mereka tuh mengumpulkan tugas langsung ke saya di sekolah. Oh, jadi salah satu rencana Ibu adalah mereka, siswa-siswa Ibu, langsung mengumpulkan tugas ke sekolah ya, Bu, ya, langsung ke Ibu. Iya, rencana saya seperti itu, Bu. Itu kalau siswa yang PKL itu, apakah tempat PKL mereka itu jauh nggak, Bu, dari sekolah? Kalau dari jarak tempuh masih dalam kota sih sebenarnya, Bu. Masih dalam kota, kemudian anak-anak kita juga melalui sekolah sebenarnya menuju ke tempat PKL-nya. Jadi saya rasa saya mau coba seperti ini karena memang juga melintasi sekolah, apa salahnya mungkin sebelum PKL mereka mampir kan ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Oke, jadi menurut Bu Des, biar anak-anaknya, siswanya mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak melalui LMS, tapi langsung mengantarkan tugas langsung ke sekolah, karena hal itu memungkinkan karena jarak
tempat tinggal siswa ke PKL itu tidak jauh dengan sekolah ya Bu ya. Iya, mungkin seperti itulah yang akan saya coba buat. Kapan kira-kira Bu Des melaksanakan ya, mulai melaksanakan rencana Bu Des ini? Ini saya punya jadwal di hari Selasa depan. Jadi kemungkinan saya mau coba di hari Selasa depan itu untuk menchat mereka via WA supaya mengumpulkan tugas di jadwal pelajaran saya di hari Selasa. Mudah-mudahan terrealisasi. Harapan saya mereka motivasi untuk mengumpulkan tugasnya lebih semangat. Oke, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, saya ada ganggu sedikit. Nah, mudah-mudahan siswa Ibu dengan planning Ibu tadi, dengan rencana Ibu itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu Ibu ya. Saya juga berharap demikian biar proses penilaian berjalan dengan lancar. Iya. Oke, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita pada hari ini? Saya muncul ide untuk bagaimana anak ini bisa mengumpulkan tugas tidak hanya di LMS. Jadi kita kasih kombinasi melalui pendekatan chatting dengan WA, kemudian mengumpulkannya dengan langsung ke sekolah. Oke, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar, siswa-siswanya dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu Des ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Stop satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida, sehat? Ini suara Bu Ida belum masih Bu di mute kan masih Bu? Iya. Waalaikumsalam Bu Des, alhamdulillah berkat doa semuanya, sehat-sehat kita semua ya Bu Des ya. Ya, mudah-mudahan jaringan kita aman ya Bu Ida ya. Amin, amin. Soalnya cuaca tidak mendukung hari ini. Baik Bu Ida, sore ini apa yang mau kita bicarakan? Mungkin agak sedikit berkeluh kesah nih Bu Des ya mengenai masalah anak-anak di kelas. Jadi ada satu anak yang memang saya merasa terganggu kehadirannya. Jadi sebenarnya sih awal-awalnya enjoy Bu karena anak ini memberikan celutukan-celutukan lucu. Tapi akhirnya karena celutukan-celutukannya itu teman-temannya saling bersaut-sautan di dalam kelas. Dan kalau sudah seperti itu, suasana jadi riuh, jadi tujuan pembelajarannya jadi ambiar gitu ya, buyar jadinya, nggak sampai ke tujuan pembelajaran hari itu. Jadi ngalur ngidul kemana-mana. Kemudian merentet lagi, kadang-kadang ketika kita minta pernyataan atau kita kasih tanggapan, anak ini memberikan jawaban tuh yang kesannya tuh menyakitkan hati Bu Des gitu. Jadi seakan-akan tuh jadi berbanyak sabar jadinya. Jadi saya nih gimana sih caranya nih menghadapi anak ini karena seperti virus. Jadi dari satu akhirnya berentet di kelas itu jadi 4-5 orang gitu. Itu Pak Bu Des yang saya alami nih beberapa bulan ini. Baik, jadi ada kendala ya Bu ya dalam proses pembelajaran, ada anak-anak yang cari perhatian nih kayaknya nih Bu. Iya benar-benar. Baik, ini permasalahan anak-anak ini di dalam kelas karakter yang bagaimana sebenarnya yang kita harapkan ini Bu Farida? Yang Bu Farida harapkan anak-anaknya bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya Bu menginginkan memang anak-anak ini aktif sebetulnya Bu, karena ketika kita memasuki kelas yang anak-anaknya vakum itu juga nggak enak gitu. Jadi terlalu pasif gitu kan. Jadi dinamisnya kelas kita juga menginginkan suasana dinamis itu. Akan tetapi kedinamisannya saya inginnya memang terarah Bu. Terarah karena kalau misalnya jadi seperti itu kan kelasnya jadi riuh, jadi kan jadi riuh. Jadi sebenarnya saya pingin mereka tetap aktif tapi tetap fokus begitu Bu. Baik Bu Farida.
Kira-kira nih Bu Farida menghadapi anak-anak yang kurang perhatian ini, mungkin lihat ibu gurunya cantik jadi butuh perhatian barangkali. Kira-kira apa yang ingin Bu Ida terapkan, mencoba bagaimana kembali anak-anak ini kembali fokus tetapi tetap aktif dalam pembelajaran? Saya jadi ingat Bu, karena kadang-kadang tindakan negatif yang anak-anak lakukan itu sebetulnya ada kebutuhan yang tak terpenuhi dari mereka. Jadi mungkin saja apakah mereka kurang mendapat komunikasi di rumah, kemudian jarang berinteraksi atau berbicara dengan orang tua atau di lingkungan sekitarnya. Mungkin ini yang saya coba pahami, yang saya coba pelajari gitu kan. Karena paling tidak pendekatan-pendekatan seperti ini yang perlu saya laksanakan gitu. Bisa saja mungkin ketika sampai di rumah suasana individualis mungkin terjadi di rumah. Jadi kadang-kadang mungkin anak-anak ini tidak ada tempat ruang untuk bercerita gitu. Jadi ketika dia merasakan suasana itu aman, nyaman, ya mungkin celutukan-celutukan itu tadi yang muncul. Nah, mungkin seperti itu Bu. Jadi saya coba memahami, coba mempelajari karakter-karakter mereka seperti ini. Itu mungkin yang akan saya lakukan untuk pertama kali ya Bu ya. Baik. Ini kira-kira kapan nih Bu Farida mau menerapkan ini? Ya secepatnya Bu. Jadi kan ya mungkin kita kan melihat dari kebutuhan anak, kemudian kita memetakan berdasarkan kebutuhan, kemudian gaya belajar mereka gitu kan, bakat dan minat. Ya mungkin kita petakan dulu, ya memang agak repot ya Bu ya, tapi mudah-mudahan saya coba untuk melakukannya. Dimulai dari pemetaan kebutuhan mereka, kemudian pemetaan gaya belajar mereka gitu. Jadi mungkin dengan gaya mereka seperti itu, saya mencari tahu nih seperti apa sih suasana saya di kelas dan cara mengajarnya. Mungkin juga saya harus introspeksi juga nih. Mungkin banyak juga kekurangan saya yang tak bisa dipenuhi oleh kebutuhan anak-anak tadi. Mungkin itu Bu. Baik Bu Farida. Baik, mudah-mudahan ini bisa segera menghasilkan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Amin. Baik Bu, apa yang bisa Ibu dapat dari perbincangan kita pada sore hari ini? Yang pertama, anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan di luar harapan kita bisa saja karena mereka kurang terpenuhi kebutuhannya. Kemudian saya coba kembali memetakan bagaimana kebutuhan mereka, gaya belajar mereka, kemudian seperti apa sih, ini seperti anak-anak yang suka cuap-cuap kan berarti kan bakatnya juga seperti itu ya kan Bu ya. Jadi yang kedua saya petakan dulu dan kemudian saya akan merubah gaya mengajar saya di kelas karena setiap kelas kan punya ciri khas masing-masing nih Bu ya. Ya, ada kelas yang memang suasananya itu dinamis, ada kelas yang pasif gitu kan ya. Itu saya mencoba mencari terobosan baru lah nanti. Kira-kira nanti seperti apa model atau strateginya di dalam kelas begitu. Mungkin baik, Bu ya. Baik Farida, senang saya berbicara dengan Bu Farida sore hari ini. Amin. Ya. Saya juga senang Bu Des. Sudah banyak mendengarkan. Ya, saya senang ke depan kita bisa cerita lagi, mudah-mudahan hasilnya luar biasa ya Bu ya. Amin. Begitu ya, juga Bu Des ya. Terima kasih banyak Bu Farida atas waktunya. Sama-sama ya, Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hafsah. Apa kabar Bu Hafsah hari ini ya Bu Hafsah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Farida. Tadi habis melakukan apa nih? Cerah kali Bu Hafsah hari ini nih. Pakai jilbab apa salem nih? Itu karena mau di-record gitu. Jujur kali, jujur kacang hijau.
Baik, kira-kira pertemuan kita sore ini apa nih yang ingin Bu Hafsah akan ceritakan kepada saya, Bu Hafsah? Kira-kira nih Bu Hafsah. Ini Bu, ini satu yang permasalahan yang terjadi baru-baru ini. Iya Bu. Yaitu kemarin kan saya baru mendapatkan materi tentang penegakan disiplin positif. Iya. Yaitu tentang posisi guru itu sebaiknya sebagai manajer. Iya Bu. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, tapi sebagai manajer. Iya. Kemudian di sekolah itu banyak rekan-rekan guru sebagai guru itu merasa ketika saya sampaikan materi tersebut, mereka merasa hal itu tidak mungkin dan mereka merasa nyaman bahwa sebagai penghukum itu lebih praktis dan anak-anak langsung taat terhadap aturan. Ketika saya jelaskan bahwa hal itu hanya bersifat sementara dan ketika si penghukum tidak berada di tempat, anak tersebut akan kembali berulah dan kembali melakukan tindakan-tindakan yang tidak disiplin. Tapi ya, taat sesaat ya. Ya, bahkan mereka mengatakan, oke, Ibu bisa mengatakan seperti itu karena Ibu hanya mengajar di jurusan IPA yang dimana anak-anaknya biasanya lebih taat daripada anak-anak yang jurusan IPS. Coba deh, kata mereka, kalau Ibu yang ngajar di IPS, Ibu nggak akan mungkin bisa menerapkan langkah-langkah restitusi atau sebagai posisi manajer dalam penegakan disiplin positif. Nah, di situ saya merasa gimana ya, Bu ya? Saya merasa teori penegakan disiplin yang budaya restitusi itu bagus. Nah, ketika saya sampaikan, rekan-rekan sepertinya menolak dan tidak mau menerima hal tersebut. Begitu, Bu Ida. Berarti ada sesuatu hal yang baru, tentu saja tidak bisa diterima dengan mudah ya di lingkungan tertentu. Mungkin banyak proses adaptasi ya, Bu Hafsah ya, yang harus kita kita jalankan. Nah, kira-kira dari apa yang Bu Hafsah alami, kira-kira nih Bu Hafsah, program restitusi tadi, budaya disiplin positif, sepertinya bisa nggak dilaksanakan oleh Bu Hafsah dengan teman-teman yang kalau dalam istilah sekarang tuh satu circle gitu ya Bu ya, kalau anak-anak muda sekarang. Kira-kira dengan beberapa teman yang masih satu circle dengan kita, bisa nggak kita mulai terapkan pelan-pelan, mungkin perlahan gitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Hafsah gimana? Kalau menurut saya hal itu mungkin saja terjadi dan sangat mungkin terjadi, tapi syaratnya mereka harus membuka hati, membuka mindset mereka. Jadi kalau mereka sudah membuka hati, mudah-mudahan hal itu bisa dilaksanakan di sekolah dan terjadi perubahan mindset dari rekan-rekan guru saya. Gitu, Bu Indah. Nah, kira-kira dari keyakinan Bu Hafsah tadi, tentu saja kan ada yang perlu dukungan ya Bu ya, perlu dukungan dari manajemen sekolah, kemudian kepala sekolah. Nah, apa kira-kira rencana ke depan nih supaya budaya disiplin positif tadi, kemudian restitusi itu bisa dilaksanakan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kira-kira apa yang akan Bu Hafsah laksanakan nanti, Bu? Ada beberapa hal yang dalam pikiran saya. Yang pertama tentu saya akan bekerja sama dengan kesiswaan, kemudian dengan kepala sekolah mengenai hal tersebut. Mungkin saya akan membuat pendekatan lebih lagi dengan kedua pihak tersebut. Baru nanti dengan kerjasama kedua belah pihak tersebut, mungkin nanti akan mudah untuk rekan-rekan guru menerima hal tersebut. Ya, berarti ada ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian bersinergi juga dengan wakil kesiswaan ya, Bu Hafsah ya. Iya. Nah, dari percakapan singkat kita nih, Bu Hafsah, kira-kira
apa yang Bu Hafsah ingin dapatkan dari cerita atau curhatan Bu Hafsah ini? Kira-kira apa Bu yang didapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya mendapatkan penguatan bahwa saya harus semangat terus untuk memberitahu, kemudian menggerakkan kawan-kawan dalam hal disiplin positif. Kemudian saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan, supaya lebih terarah dan lebih diterima lagi masukan-masukan saya oleh rekan-rekan guru di sekolah. Begitu, Bu. Jadi pada intinya Bu Hafsah lebih optimis ya Bu ya, bahwa restitusi budaya disiplin positif ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tetap bekerja sama, bersinergi dengan manajemen sekolah, dan terutama pastinya mendapat dukungan dari kepala sekolah ya Bu Hafsah ya. Ya. Baik. Jadi mungkin terima kasih nih Bu Hafsah sudah berkunjung ke ruangan saya. Mudah-mudahan apa masalah yang Bu Hafsah hadapi kemudian bisa menjadi cemeti untuk kita dan bisa dilaksanakan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan di sekolah ya Bu Hafsah ya. Tetap semangat Bu Hafsah ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Mari. Makasih Bu Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.